Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat hari ini kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang berlaku atas kehidupan saya dan saudara, di mana kita bisa itu beribadah pada saat hari ini, dan kita bisa itu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, pada saat hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, mengampukan kami, bahkan Roh Kudus yang akan mendorong kami untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, pada saat hari ini saya akan mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saya baca satu kali lagi. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, yaitu Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika kita awal mula yaitu mengambil keputusan, mengambil komitmen untuk percaya kepada Yesus Kristus dan juga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, itu merupakan yaitu keputusan yang tepat, itu merupakan yaitu pilihan yang tepat yang kita ambil di sepanjang kehidupan saya dan saudara. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus yaitu cakap melakukan segala sesuatu. Dia terampil di dalam melakukan segala sesuatu, dan Dia ahli di dalam melakukan segala sesuatu. Yesus Kristus yaitu pribadi yang dapat kita andalkan. Yesus Kristus adalah pribadi yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Pada saat hari ini kita akan belajar 5 poin yang berbicara tentang bukti bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Yang pertama, bahwa Yesus sanggup menyelamatkan kehidupan saya dan saudara secara sempurna. Di ayat yang ke-25 bagian A dikatakan bahwa karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Poin yang pertama, bahwa Yesus sanggup menyelamatkan kita yaitu secara sempurna. Berbicara tentang keselamatan adalah yaitu sesuatu yang sangat penting, yang banyak yaitu dirindukan oleh semua orang. Mereka mengharapkan yaitu agar bisa selamat di dunia ini, tetapi selamat di dalam kekekalan. Ada begitu banyak usaha-usaha manusia untuk memperoleh yang namanya keselamatan. Di tempat pekerjaan saja ada yaitu slogan yang berkata, utamakan keselamatan kerja. Itu berarti yaitu keselamatan jauh dari lebih penting dari pekerjaan itu sendiri. Bahkan juga ada seorang ibu ketika dia hendak bepergian, sebenarnya tarif yang digunakan yaitu ketika dia bepergian menggunakan ojek, tarif yang digunakan itu ke tempat tujuan yaitu hanya 10.000. Tetapi ketika sampai ke tempat tujuan, ibu ini yaitu rela memberikan yaitu 20.000 kepada abang ojek ini, dan ibu ini berkata bahwa ambil saja uang yang 20.000 ini karena engkau telah menghantarkan saya yaitu sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Ibu ini berkata bahwa keselamatan jauh lebih penting daripada uang ini. Uang bisa dicari, tetapi keselamatan jauh lebih penting. Itu menunjukkan bahwasannya keselamatan itu adalah impian bagi banyak orang. Tetapi tidak cukup kita selamat di dunia ini, tapi kita juga merindukan agar kita juga suatu kelak nanti bisa selamat di dalam kekekalan nanti. Melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan itu, keselamatan itu dapat kita peroleh hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab dikatakan bahwa Yesus sanggup untuk menyelamatkan saya dan saudara secara sempurna. Yesus tidak menyelamatkan kita setengah-setengah, tetapi Yesus menyelamatkan saya dan saudara secara sempurna. Tugas saya dan saudara, ketika saya dan saudara sudah memperoleh yang namanya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan saya dan saudara, tugas kita yaitu hanya mengerjakan keselamatan tersebut. Tiket keselamatan sudah ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus pegang dan kita harus pergunakan tiket keselamatan tersebut supaya kita yaitu memperoleh keselamatan di bumi ini dan juga keselamatan di dalam kekekalan nanti. Itu poin yang kedua, yaitu Yesus sanggup menjadi pengantara antara saya dan juga Bapa di surga. Yesus sanggup menjadi pengantara antara kita dengan Bapa di surga. Dulunya kita yaitu ada di dalam perhambaan dosa. Dulunya kita ada di dalam lumpur dosa. Tetapi melalui anugerah Yesus Kristus yang menjadi pengantara antara saya dan saudara
kepada Bapa di surga, yaitu kita diberanikan untuk menghampiri Bapa kita di surga. Kita diberikan yaitu kuasa untuk menghampiri dan juga memanggil Bapa kita, ya Aba, ya Bapa. Itu menunjukkan bahwa posisi kita sebagai anak. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus menjadi pengantara saya dan saudara. Yesus menjadi jembatan bagi saya dan saudara. Yesus menjadi yaitu pembela bagi saya dan saudara. Sehingga kita itu layak untuk memanggil ya Aba, ya Bapa. Ya. Poin yang ketiga, bahwa Yesus mampu mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Ya. Yesus sanggup mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Itu dapat kita lihat dalam Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dalam hal ini yaitu kisah yaitu perkawinan di Kana, di mana dalam pesta tersebut mereka kehabisan anggur. Tetapi lewat kehadiran Yesus di situ, bahwa Yesus mampu melakukan yang tidak bisa menjadi bisa. Yesus mampu mengubah air menjadi anggur. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena Yesus sanggup mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Dalam pemikiran manusia, dalam akal sehat kita tidak mungkin. Tetapi bagi Yesus, dia sanggup mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Bahkan dalam contoh-contoh lain, banyak hal-hal yang dilakukan oleh Yesus yang mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Contoh yang selanjutnya yaitu yang tidak bisa mendengar bisa mendengar, yang tidak bisa yaitu melihat bisa melihat, yang tidak bisa berbicara bisa berbicara, yang tidak bisa yaitu berjalan bisa berjalan. Itu menunjukkan bahwa Yesus sanggup untuk melakukan mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara, apa yang tidak bisa kita lakukan. Mungkin kita berkata, saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak bisa memainkan alat musik, saya tidak bisa yaitu berbahasa Inggris, saya tidak bisa memainkan laptop, saya tidak bisa yaitu mengoperasikan laptop. Tetapi di dalam Yesus sanggup mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Poin yang keempat, bahwa Yesus sanggup yaitu mewujudkan impian kita yang tertunda. Ya. Yang keempat, Yesus sanggup mewujudkan impian kita yang tertunda. Yaitu saya ambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Di dalam kisah yaitu Maria dan Marta, di mana yaitu saudaranya Lazarus dalam keadaan sakit. Di mana dalam kisah ini setidaknya ada dua impian mereka kepada Yesus. Yang pertama, agar Yesus segera datang ke rumahnya. Yang kedua, agar Yesus itu segera menyembuhkan Lazarus yang terbaring dalam keadaan sakit. Namun apa yang terjadi, bahwa impian mereka, harapan mereka itu mengalami yang namanya penundaan. Yesus pada saat itu tidak segera datang. Tetapi apa yang terjadi selang 4 hari kemudian, maka Yesus mampu mewujudkan impian mereka. Yesus mampu yaitu mewujudkan harapan mereka. 4 hari kemudian Yesus datang ke tempat mereka. 4 hari kemudian Yesus yaitu datang menyembuhkan Lazarus, bahkan membangkitkan Lazarus. Itu berarti bahwa Yesus mampu untuk mewujudkan setiap impian kita yang tertunda. Bahkan kita belajar dari kisah Yusuf, anak Yakub, di mana dalam usianya yang ke-17 tahun dia bermimpi, dan suatu kelak nanti dia akan menjadi pemimpin, suatu kelak nanti dia akan menjadi yaitu penguasa. Namun apa yang terjadi, di usia 17 tahun dia bermimpi, di usia yang ke-39 tahun baru yaitu mimpinya itu terlaksana. Ada lebih 22 tahun lamanya dia menanti mimpinya tersebut tergenapi. Namun Tuhan sanggup mewujudkan impiannya yang tertunda. Demikian saya dan saudara, ya, saya kena percaya ada begitu banyak impian kita. Ada mungkin impian kita yang sudah tercapai, tetapi ada impian kita yang masih tertunda. Namun kita percaya bahwa Yesus sanggup mewujudkan impian kita yang tertunda. Mungkin kita yaitu memiliki impian agar di tahun 2021 nanti kita bisa menjadi yaitu
naik pangkat, kita bisa yaitu naik golongan, kita bisa menjadi kepala dinas, kita bisa yaitu menjadi kepala cabang, kita bisa menjadi yaitu dokter, kita bisa menjadi yaitu guru, kita bisa yaitu pindah tempat kerja, pindah yaitu rumah, ya. Ada begitu banyak impian-impian saya dan saudara, tetapi kita harus percaya bahwa Yesus sanggup yaitu mewujudkan impian saya yang tertunda. Dan yang kelima, saudara yang terkasih, bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kelima ini, bahwa Yesus sanggup memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dikatakan sini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Poin yang kelima, bahwa Yesus sanggup memberikan lebih daripada apa yang kita doakan. Saudaraku yang terkasih, bahwa ada kisah seorang ibu yang sangat miskin, yaitu dia pergi yaitu ke sebuah toko untuk yaitu meminta kepada sang pemilik toko yaitu secangkir beras atau setakar beras atau secupa beras untuk menjadi kebutuhannya. Dia pergi dan dia berjumpa dengan seorang pemilik toko tersebut dan dia berkata, "Pak, tolong berikan saya yaitu setakar beras untuk kebutuhan saya." Namun si pemilik yaitu toko ini, dia bukan memberikan secangkir beras, dia bukan memberikan yaitu setakar beras, tetapi si pemilik toko ini itu memberikan yaitu sekarung beras. Lalu si ibu bertanya kepada yaitu si pemilik toko tersebut, "Pak, bukankah saya membutuhkan satu takar beras atau satu cangkir beras? Tetapi kenapa Bapak memberikan yaitu sekarung beras bagi saya?" Lalu Bapak ini menjawab, "Ibu meminta sesuai dengan kebutuhan ibu, tetapi saya memberikan sesuai dengan kemampuan saya." Lalu pada saat itu yaitu ibu ini dengan sukacita yaitu membawa beras yang satu karung tersebut. Itu gambaran yaitu bagaimana yaitu si pemilik toko ini dia mampu memberikan sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga yaitu saya dan saudara dengan Tuhan kita, dengan Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah, bahwa ketika kita yaitu berdoa kepada Tuhan, bahwa Yesus sanggup yaitu memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Karena apa? Karena Yesus yang pemilik segala sesuatu, Dia yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Ya, mungkin ketika kita yaitu berdoa minta A, Yesus bisa memberikan A dan B. Ketika kita bisa meminta yaitu motor, Yesus sanggup memberikan motor dan juga mobil dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita berdoa meminta yaitu tanah, Tuhan bukan hanya memberikan tanah, tetapi Tuhan memberikan juga tanah dan juga rumah. Ya, karena apa? Karena Yesus sanggup yaitu memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Kita meminta yaitu anak 2, tetapi Yesus sanggup memberikan lebih. Banyak kejadian mereka minta anak 2, tetapi yang diberikan 3, 4, 5, dan 6. Itu menunjukkan bahwa Yesus sanggup memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Karena Yesus yang mempunyai langit dan bumi ini. Oleh sebab itu yaitu kita patut bersyukur bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara. Poin yang pertama, bahwa Yesus sanggup menyelamatkan kehidupan saya dan saudara secara sempurna. Yang kedua, bahwa Yesus sanggup menjadi perantara di dalam kehidupan saya dan saudara dengan yaitu Bapa kita di sorga. Yang ketiga, bahwa Yesus sanggup yaitu mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Yang keempat, bahwa Yesus sanggup mewujudkan setiap impian-impian kita yang tertunda. Dan yang kelima, bahwa Yesus sanggup yaitu memberikan yaitu lebih dari apa yang kita doakan.
Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita tetap yaitu percaya sungguh kepada Yesus Kristus. Sekali kita percaya kepada Yesus Kristus, selamanya kita harus tetap percaya kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, kita harus semakin cinta kepada Yesus Kristus apapun yang terjadi. Sekalipun yaitu di dalam menjalani kehidupan ini, kita akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai tantangan. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita, maka seharusnya kita harus mempertahankan itu sampai kedatangan Yesus datang kedua kali. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini itu dapat memberkati kehidupan saya dan saudara. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus sanggup itu mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Bahkan mari kita senantiasa mengandalkan Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya yaitu kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini dapat memberkati saya dan saudara. Haleluya. Amin.